Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga selalu sehat dan semangat pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Oke, pada pagi hari ini materi yang kita berikan adalah yaitu potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Jadi itu materi kita pagi hari ini anak-anak. Kita lihat pengertian daripada sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan di alam ini yang dimanfaatkan oleh manusia baik langsung maupun tidak langsung. Itu pengertian sumber daya alam. Kemudian sumber daya alam itu juga ada manfaatnya bagi kehidupan. Yang pertama, manfaat daripada sumber daya alam itu adalah sumber daya alam untuk bahan industri. Yang kedua, sumber daya untuk energi. Yang ketiga, sumber daya untuk pertanian. Yang keempat, sumber daya untuk lingkungan. Kemudian macam-macam sumber daya alam itu ada beberapa macam. Yang pertama, kemungkinan pemulihannya. Kemungkinan pemulihannya, sumber daya alam itu dapat pula dibagi atas dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, artinya sumber daya alam yang dipergunakan secara terus-menerus tidak akan habis. Contohnya matahari, udara, itu adalah contoh daripada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, artinya sumber daya alam yang dipergunakan secara terus-menerus akan habis. Contohnya seluruh barang tambang, misalnya minyak bumi, itu bisa habis, batu bara, itu bisa habis. Yang kedua, berdasarkan materinya. Berdasarkan materinya, sumber daya alam itu dapat pula dibagi atas dua. Yang pertama, sumber daya alam organik. Contohnya tumbuh-tumbuhan, hewan. Jadi organik itu sama dengan hidup. Yang kedua, sumber daya alam anorganik. Contohnya tanah, kemudian air, itu adalah anorganik. Itu artinya anorganik itu adalah sama dengan mati. Yang ketiga, berdasarkan habitatnya. Sumber daya alam berdasarkan habitatnya dapat pula dibagi atas dua. Yang pertama, sumber daya alam terrestris, artinya sumber daya alam yang terdapat di daratan. Contohnya kebun teh. Yang kedua, sumber daya alam akuatik, artinya sumber daya alam yang berada di perairan. Misalnya perairan Sungai Kapuas itu dipergunakan untuk perdagangan yang berada di atas air. Kemudian materi kita selanjutnya, kita lihat hutan atau potensi sumber daya hutan. Kalau kita lihat, hutan Indonesia ini merupakan hutan hujan tropis nomor 2 di dunia setelah Brazil. Jadi kalau kita lihat, luas hutan Indonesia mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% luas wilayah Indonesia. Kemudian luas hutan yang besar tersebut terdapat di Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, dan Pulau Jawa. Jadi di sanalah terletaknya hutan hujan tropis itu. Kemudian jenis-jenis kayu dan persebarannya di Indonesia antara lain. Yang pertama, kayu keruing, meranti, agates, itu terdapat di Pulau Papua, di Pulau Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua, kayu jati. Kayu jati tersebarnya di Jawa Tengah. Yang ketiga, rotan. Rotan terdapat di Pulau Kalimantan, Sumatera Utara,
dan Sumatera Barat. Jadi Nanda sekalian, Sumatera Barat juga penghasil hutan. Contohnya Sumatera Barat penghasil hutan itu adalah Mentawai. Yang keempat, kayu cendana. Kayu cendana terdapat di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Jadi kayu cendana ini khususnya terdapat di Nusa Tenggara Timur. Yang kelima, kayu rasamala dan akasia. Itu terdapatnya di Jawa Barat. Itulah merupakan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian kita lanjut Nana. Manfaat dan fungsi hutan. Jadi ada juga manfaatnya, ada juga fungsi daripada hutan itu. Jadi hutan ada punya fungsi. Yang pertama fungsinya adalah menyimpan air hujan. Jadi kalau terjadinya hujan, maka air hujan itu disimpan oleh hutan supaya tidak terjadinya banjir. Yang kedua, tempat hidupnya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Jadi di hutan itu banyak tumbuh-tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi. Jadi hutan itu dapat mencegah terjadinya erosi. Jadi misalnya kalau hutan itu sudah gundul, maka erosi akan terjadi. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Jadi hutan itu menghasilkan oksigen. Itulah sebabnya di tengah kota itu diadakan taman hutan untuk menghasilkan oksigen. Yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat. Jadi itulah fungsi atau manfaat daripada hutan. Kemudian kita lanjut, materi berikutnya adalah sumber daya tambang atau potensi sumber daya tambang. Apa itu sumber daya tambang? Yaitu segala sesuatu mineral-mineral yang terdapat di dalam bumi kita. Kemudian jenis barang tambang ada beberapa macam. Saya ulang kembali, Nana. Jenis-jenis sumber daya tambang itu ada beberapa macam. Yang pertama, minyak bumi dan gas. Jadi kalau kita lihat minyak bumi, proses terjadinya akibat dari binatang-binatang kecil yang telah mati atau yang telah menjadi fosil di dalam bumi. Itu adalah proses terbentuknya minyak bumi. Kemudian minyak bumi itu tersebar di Indonesia antara lain di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Kalimantan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Kemudian Maluku dan Papua. Itulah persebaran daripada minyak bumi. Kemudian yang kedua, gas. Jadi gas juga merupakan jenis sumber daya alam tambang. Kalau kita lihat, gas tersebarnya yaitu di daerah Aceh, yaitu tepatnya di Arun nama daerahnya. Kemudian juga di Kalimantan Tengah. Yang ketiga, batu bara. Batu bara terbentuknya adalah daripada tumbuhan pakis yang telah membusuk atau telah mati dalam jutaan tahun lamanya. Itu merupakan daripada terbentuknya batu bara. Jadi batu bara ini tersebar di Indonesia, yaitu terdapatnya di Pulau Kalimantan, Sumatera Barat. Sumatera Barat itu yaitu di Sawah Lunto Sijunjung. Kalau kita lihat sekarang batu bara yang ada di Sumatera Barat itu sudah habis. Kemudian lagi di Sumatera Selatan, yaitu di Sumatera Selatan itu di daerah Muara Enim. Yang keempat, bauksit. Tahu Anda bauksit? Bauksit itu adalah sama dengan aluminium, ya kan? Jadi ulang balik, bauksit itu sama dengan aluminium. Jadi kalau ada orang mengatakan bauksit sama dengan aluminium. Bauksit tersebarnya di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Yang kelima, pasir besi.
Pasir besi tersebarnya di Jawa Tengah, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan Selatan, Lombok, dan Yogyakarta. Jadi di sanalah tersebarnya pasir besi. Yang terakhir, yang keenam, emas. Emas terdapat di Papua. Jadi penghasil emas terbesar di Indonesia adalah Papua. Jadi di selain Papua juga ada di Kalimantan Barat, Aceh, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Jadi itulah materi kita hari ini, anak-anak. Jadi pada hari ini materi yang sudah Pak berikan itu kemudian kamu catat di dalam buku catatan. Jadi pada hari ini materi kita sudah sampai tentang sumber daya alam. Oke, sampai sudah saja dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan di WA pribadi Bapak. Jadi Bapak sudahkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.